gerimis-gerimis banyak yang hadir, berarti bisa melakukan Tuhan. Amin. Saya mau bahas tentang janji Tuhan. Bagaimana kita merespon janji Tuhan, ya. Kita buka di kitab Yosua 6 ayat yang pertama sampai 5. Yosua 6 ayat pertama sampai 5. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ya, ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta apa? Rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dan yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya. Dan yang keempat, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Oke, kembali ke ayat yang pertama. Yosua ini membawa bangsa Israel menuju Kanaan, mau tidak mau menghadapi yang namanya Yeriko. Dan di sini nggak ada pilihan untuk kembali memutar balik, tidak bisa. Harus dihadapkan, mau tidak mau harus ditempuh. Ini janji Tuhan bahwa Yosua punya tanggung jawab membawa bangsa Israel menuju Kanaan. Dari awalnya sudah diperintahkan kepada Yosua, estafet ya, dari Musa ke Yosua. Kira-kira apa? Bagaimana Yosua menanggapi respon daripada Tuhan memberikan perintah harus masuk Yeriko? Yeriko ini adalah satu kota yang besar dan tingginya tinggi sekali, susah untuk ditembus. Padahal mau ke Kanaan harus lewat tembok itu. Secara manusia ini nggak mungkin, amin ya. Tapi ini mau nggak mau dilewati. Bagaimana kita melihatnya? Kalau kita melihat janji Tuhan dengan mata jasmani, saudara akan patah. Di sini diperlukan mata rohani. Yosua dia bisa kontrol mata jasmaninya karena dia percaya bahwa ini Tuhan yang memerintahkan, pasti ada jalan rohani. Ini hal yang mustahil. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan bilang apa? Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara perhatiin di sini, ini ada kata-kata pahlawan gagah perkasa. Berarti pahlawan ini sudah terlatih dan dia sudah siap fight perang. Sedangkan Yosua sendiri dia membawa bangsa Israel yang ya biasa-biasa saja, tapi mau nggak mau lawan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kira-kira menurut saudara berat apa mudah? Halo? Berat? Ya? Ini jalan buntu ini. Mau nggak mau ditempuh dan ini diberikan hadiah yang luar biasa. Semua diserahkan ke Yesus. Dan ini diperlukan yang namanya hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kita menyikapi sesuatu di dalam hal yang berat, kita minta kekuatan sama hikmat dari Tuhan. Saudara harus percaya bahwa Tuhanmu ada dalam hidupmu dan Tuhanmu yang mendampingimu. Yosua pegang itu dalam iman.
Makanya Yosua dalam menghadapi sikap, dia berani. Kadang seseorang itu di saat pada waktu terdesak, itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Yang mantu yang pernah ngalamin terdesak, mantunya kenceng, iya benar. Tapi itu Tuhan itu luar biasa. Itu namanya dia punya karya. Kira-kira saudara lihat pintu ini tinggi ya. Kira-kira saudara saya suruh, coba kamu jangan buka pintu, masuknya lewat jendela. Wah, nggak bisa Pak, tinggi Pak, kamu beraja gitu. Emang sulapan suruh naik ke atas lewat masuk jendela. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Coba di belakang saudara dikejar singa, lompat saudara masuk jendela. Sampai menginjak gagang langsung masuk. Terus kok bisa ya? Itu kekuatan. Nah, kekuatan ini di dalam rohani, ini yang Tuhan mau kita keinginan sejauh mana dengan Tuhan. Ini ada power. Orang kalau nggak ada kekuatan dari Tuhan, dia pasti mengalami sikap yang sudah dan Tuhan itu selalu berkarya di dalam hal yang menurut manusia mustahil. Kita rasanya pernah berhitung ya. Masa nggak pernah belajar matematika mulai SD ya? Kalau kita mau flashback dalam kehidupan, kita nggak usah sebutin tarif atau angka. Kita terima gajian setiap bulan, kita terima yang namanya keuangan. Kalau saudara ambil itu kertas, saudara hitung, nggak masuk. Betul ya? Dihitung ya? Wah, apalagi kalau hitungan matematikanya manusia ini sama Tuhan beda ya. Sifatnya kuat kalau manusia ya. Lu satu buat dua, lu satu buat dua, terus gitu ya, mintanya dua terus, nggak mau satu gitu ya. Tidak lebih pada waktu hitung pusing. Dihitung ya, income sekian, anak sekolah, jajannya, transportasinya, belum biaya hidup, belum nanti sakit, banyak bedanya. Loh, kurang. Pernah ngitung gitu ya? Kalau nggak pernah, saya pernah. Kalau kalian malu, saya nggak malu deh. Betul ya? Kurang. Jalan hari-hari ke hari. Mungkinnya anakmu lulus sekolah, nggak sampai dropot. Amin. Betul ya? Itu hal yang mustahil. Sama, pada waktu terdesak pepet. Padahal di balik situ ada yang Tuhan mau pada waktu kita masuk, saya masuk dari Yeriko, di situ ada masuk ke kanan sudah jalannya ke situ. Temboknya ini yang harus dibobol. Saudara kalau lepas tembok yang ada di dalam hadapanmu, kalau saudara kuat sama Tuhanmu, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Amin. Setiap orang ini pasti ada tembok ya. Kata tembok dari mana? Dari keuangan, dari kesehatan, dari mana? Amin. Dari kesejahteraan, ada tembok. Tapi Tuhan mau itu harus dilampaui. Dan Yosua terima dengan apa? Dengan mata rohani yang luar biasa. Dia bisa mengendalikannya. Padahal bicara tentang iman, kalau saudara tidak bisa mengendalikan panca inderamu yang terdapat di mata dan telinga, imanmu patah. Pernah dengar gak? Seseorang jalan bawa kambing tapi dia nggak bisa tahu itu kambing diapain waktu dia jalan. Ada seseorang, dia orangnya gak mampu, dia beli kambing. Dia bilang, dia sayang nih kambing, dia sudah bayar mahal ya. Dituntun, disayang, orangnya pendek, hampir tinggi sama kambingnya aja, beda sedikit doang. Jalan terus ketemu sama teman, kamu ngapain aja? Ini aku beli kambing. Oh, ngapain kamu tuntun? Terus, ya kamu naikin, kan udah kamu beli. Oh gitu ya? Iya, naikin. Ketemu orang lagi, wah kamu itu ngawur. Nggak beri kehewanan, masa kambing kamu naikin? Dituntun dong. Oh tuntun ya, dorong lagi tuntun. Ketemu orang yang ketiga, jalan.
Nah, kamu dari mana ini sih? Ketemu teman yang ketiga. Aku habis tonton kambing, dari mana? Dari sana. Kota sana tuh. Wih, jauh banget. Ya, untung kambing gua nanti. Terus gimana? Kamu gendong itu kambing. Digendong itu kambing saya. Bawa gendong. Lama-lama bingung ya. Ini kambing diapain gendong? Itu iman. Gak ada iman. Pada waktu panca indera mau digoyang dengan bisikan, kamu goyang, lupa misinya Tuhan. Ya lupa kalau dia beli kambing ini dibawa, ya harusnya dibawa. Ngapain dibingungin, digendong, dinaikin, diapain? Akhirnya nggak ketemu jalan. Akhirnya jadi lelucon dalam kehidupan. Kita pun sama, kehidupan jadi lelucon. Kita jalannya mau kemana nggak jelas. Setelah dengar orang, dengar berita dikit, udah galau. Padahal di balik berita itu ya belum tentu seperti itu. Kadang manusia belum menjalani sudah ketakutan dulu. Pola pikirnya sudah ribet ruwet. Makanya dimintakan hikmat sama kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara hidup dengan Tuhan, saudara percaya Tuhan mau mendampingi dalam setiap langkah hidupmu. Hikmat dan pemikiran itu ada, dan kekuatan, ada powernya. Gak gampang panik, mukanya susah untuk melihat cerah. Mendung terus, padahal suasana terang ya. Amin. Amin. Puji Tuhan banyak yang cerah ya. Ya, kita kembali ke firman ya. Jadi banyak hal-hal yang terberikan melalui pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan di situ dikatakan bahwa haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya. Jadi kota itu dikelilingin tiap hari sekali. Hari kedua lagi sekali. Hari ketiga lagi sekali. Sampai hari ke-6. Ya, dia lakukan semua perintah Tuhan. Orang melihat janji Tuhan, yang pasti tadi sudah saya bahas, ada penyertaan. Dan yang kedua, belum terakhir, masih banyak nih. Memang sudah kaget kok sudah selesai. Jadi ini taat, bicara ketaatan. Ya, kalau kita mau lihat janji Tuhan, saudara harus taat sama Tuhan. Taatnya dari mana? Perintah Tuhan itu di firman. Ini jangan diputar balikkan, nggak ada firman diputar balik. Itu namanya ngajuk, sesat. Kita ikuti janji Tuhan, kita punya iman, kita lihat firman, dibaca supaya imanmu kuat. Yosua taat. Pada waktu dilakukan perintah seperti itu, sehari sekali ya keliling. Sehari sekali. Apakah kita taat sama Tuhan? Kadang kita nggak bisa taat. Buru-buru taat sama Tuhan. Sakit aja dikasih dokter resep, kadang bisa diminumnya separuh. Kadang bisa nggak diminum. Kadang lupa. Betul? Itu ketaatan ini nggak gampang. Ketaatan ini yang paling penting. Karena pada waktu kita taat sama Tuhan, kita tertib di mata Tuhan, kita menjalankan firman step by step, ngikuti. Janji itu pasti tergenapi. Sama halnya Abraham, waktu diberikan janji sama Tuhan, dia nggak punya keturunan, betul? Akhirnya dia bilang, ini hamba aku Eliezer yang jadi meneruskan keturunanku. Tuhan bilang, bukan, itu kamu. Ayo sini yuk, ngitung bintang di langit. Kamu itu. Saudara pernah menghitung bintang di langit? Saudara pada menghitung 1, 2, 3 banyak. Terus lari saya. Satunya tadi yang mana ya? Yang itu apa yang ini? Betul ya? Itu proses kehidupanmu. Tuhan kasihkan semuanya yang terbanyak dan kadang kita itu kadang lupa. Kita sudah menerima berkat, kita sudah menerima kemenangan, kadang kita lupa. Seolah hidup itu biasa-biasa saja. Amin. Kita lupa kalau kita hari ini masih sehat bisa ketawa di sini. Berkat loh. Lupa kan? Seolah-olah ya biasa-biasa aja lah. Belum. Saudara bisa senyum begini, ini luar biasa. Jalan dengan lancar kakinya. Lupa kan, kayak gitu kan. Ngitungnya lupa. Kalau sudah diberkati Tuhan lupa.
Kita selalu melihat yang kurang dulu, karena berangkatnya sudah dari tadi ngambil kertas dicatetin. Oh ini tambah ini, lo nggak nutut. Dibatasin pemikirannya. Ini yang Tuhan mau melalui firman, janji itu pasti tergenapi. Kita meresponnya satu. Yang pasti ada pengetatan, yang kedua taat. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, kalau kita mau mundur di Yosua 1 ayat yang ke-6, ini kan Yosua 6, betul ya? Berarti sebelumnya ada Yosua 1 ya, setuju ya? Yosua 1 ayat 6. Kenapa? Yosua pada waktu direspon begitu dia tenang dan dia tidak ngeper atau berbalik, enggak. Karena dari awalnya Tuhan sudah berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini janji. Dikasih modal mental. Yang ketiga, orang bisa menerima janji Tuhan itu mentalnya harus ada amin. Mentalnya mental juara, mentalnya mental pemenang, bukan mental pecundang. Kalau orang punya mental pecundang, jangan bicara janji Tuhan. Kalau orang tidak ada mental keberanian sama Tuhan, kita melangkah bisa, jangan ada pemenang. Mental ini penting, karena kalau mental kita mental pemenang, mental juara, kita pasti dalam mengambil hal sikap apapun, kita pasti bijak. Dan seorang mental yang pemenang, dia berani mengakui kesalahannya, dia berani mengakui apa yang kurang dalam hidupnya. Amin. Beda sama pecundang. Kalau pecundang nggak pernah, dia pada waktu dia salah dia nggak pernah koreksi, tapi dia selalu nyalain orang terus. Ya ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, gara-gara terus. Nah, orang yang begini tidak bisa terima janji Tuhan. Makanya dari awal Yosua janjiin, kamu harus kuat, teguhkan imanmu, karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini tegar tengkuk. Allah pun bisa marah ya bangsa Israel, nggak bisa diatur. Tapi dari awal Allah sudah berjanji melalui Abraham, keturunanmu seperti jumlahnya bintang di langit, pasir di laut, dan keturunanmu akan tuntunku berkati Israel. Dan janji ini digenapi. Makanya Tuhan bilang apa? Allah bilang apa? Aku janjikan dengan bersumpah kepada nenek mereka diberikan kepada mereka. Dari awal Allah memberkati kita semua. Israel siapa? Kita semua. Amin. Karena kita keturunan Abraham. Itu sudah janji dan pasti genapi. Jalannya sudah ditata. Setiap kehidupan pada waktu saudara mau terima janji Allah, saudara percaya Tuhan kasih janji kemenangan dan pasti ada jalan keluarnya. Dan itu sudah pasti dituntun, ada mapnya. Kalau sekarang zaman now, saudara mau pergi ke tempat siapa, ke rumahnya kok sini pakai Gmap ya. Maka dikasih alamat. Belok kanan, belok kiri, sampai ke rumahnya kok sini di tempat pagar. Itu ada map. Mapnya apa? Dikasihkan, nah, fokus. Di mana di situ adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya berkelimpahan. Makanya melalui map dilewatkan tembok Yeriko, tapi dari situ sudah dikasih jalan lagi sama Tuhan. Mana? Mengelilingi sehari sekali. Ketaatan dalam hidup. Mental juara harus taat, ketaatan dalam hidup. Datangi konsisten di dalam Tuhan. Ini terima janji Tuhan. Apa yang terjadi? Yosua lakukan yang seperti diperintahkan Tuhan sampai dia akhirnya bisa gol. Andai kata Yosua nggak lakukan, bisa masuk? Nggak bisa. Dia lakukan step by step. Ya sudah, ada hari datang sehari sampai teman.
Hari ketujuh dikelilingi itu juga. Ya, dikelilingi itu juga. Nggak dinego sekali ya Tuhan, kurang satu ya capek. Ya tetap juga. Dan nanti dari janji ini Tuhan genapin di ayat yang berikutnya. Setelah kan saya buka lebih lanjut lagi. Ini baru bicara tentang tempat. Ya, kalau kita mau terima janji Tuhan, mentalnya harus kuat. Amin. Jangan dibawa dalam baper, bawa dalam Tuhan. Ya, kembali lagi ke tadi Yosua berapa ya? 6. Ya, oke. Yang jawab juga Yosua, semangat di belakang ya. Thank you Yosua. Yosua 6 ayat 4 ya. Sekarang ya, oke. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Bicara tentang Yeriko, kenapa kok harus ditumbangkan? Karena latar belakang Yeriko ini dihuni oleh orang Kanaan yang berdosa. Dan Yeriko ini adalah kota yang subur, banyak sumber mata airnya. Boleh dikata kota pohon palem. Bahkan di dalam bahasanya diartikan ada satu Yeriko, ada satu keharuman. Kita belajar. Ini yang Tuhan gak mau dalam hidup kalau kita jatuh dalam dosa. Dosa ini yang memutuskan kita tidak bisa melihat janji Tuhan. Tuhan bilang, ambil alih. Ambilin kabeh. Benaono. Kita jaga hati. Poin yang keempat, supaya bisa dapat janji Tuhan, jaga hati. Jangan terjatuh dalam satu pencobaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kontrol hati. Ini kembali lagi sama dengan juga mental juara. Kalau kita jaga hati, kita nggak akan jatuh dalam dosa. Amin. Kita dengar sesuatu, kita nggak iri sama orang. Kita dengar sesuatu, kita nggak jealous, kita nggak marah, kita nggak dendam. Itu saudara dapat janji Tuhan. Tapi kalau saudara kepahitan, tidak dapat janji Tuhan. Satu kesaksiannya lagi yang luar biasa ya. Di dalam proses kehidupannya dia banyak mengampuni, dan di dalam proses pengampunan dia melakukan, dia dekat sama Tuhan, banyak terobosan yang dia terima sampai. Yang dulunya tidak ada terobosan. Itu lepas dari dosa, bisa lihat janji Tuhan mulai dibukakan. Ada amin. Yeriko jebol. Makanya Yosua dikasih kepercayaan. Nah ini bedanya. Kenapa Yosua masuk? Karena dia melakukan yang pertama, yang melihat ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, dia taat. Yang ketiga, mental juara. Dari awal, pada waktu Yosua diutus, dia masih di dalam 12 menit, dia orang yang luar biasa. Sama Kaleb. Betul? Betul. 2 orang ini dahsyat, yang lainnya ngawur semua. Ketakutan berlebih, bicara yang enggak sampai Allah enggak berkenan dan marah. Akhirnya tidak bisa masuk tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Itu mentalnya sudah terbentuk. Amin. Ya, kita sikapi dalam kehidupan itu mentalnya harus mental juara. Saudara kalau harus sudah mental juara, saudara akan melihat kemudian Tuhan nyata, dan saudara selalu koreksi diri. Orang yang mentalnya juara, dia selalu koreksi diri. Orang yang mentalnya juara, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia harus mengambil keputusan dengan tegas, dapat hikmat Tuhan pas. Amnesia. Amin. Dan saya perhatikan lagi. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7,
7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kita buka ayat yang keempat dulu. Soal dikatakan apa? Tanduk domba. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Anak domba Allah. Luar biasa ya. Jadi pada waktu kita proses mau menerima janji Tuhan, di situ Tuhan sudah bukakan jalan, Tuhan sudah turunkan peta-petanya. Saudara tinggal jalan mengalir sama Tuhan. Makanya mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Doa sama Tuhan yang kuat, jalanmu dibuka step by step luar biasa. Ada amin. Jalannya mulus. Dan di sini langsung dikatakan apa? Bahwa tanduk domba jantan. Domba jantan. Tuhan berkarya. Itu namanya penyertaan ilahi. Ada kontak dengan Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kita tadi bicara yang sebelumnya, yang Yosua 1, aku berjanji apa? Yang dibuka Yosua 1 ayat 6. Ini ada hubungannya. Makanya sudah dikasih jalannya, diserta. Itu luar biasa. Ya. Wah, kakak teguhkan hatimu sebab kalau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek mereka untuk diberikan kepada mereka. Allah itu kalau sudah berjanji, Tuhan kalau sudah berjanji 100% karena dia Allah yang Maha Kasih. Langsung disiapkan tempatnya. Bawa tanduk domba jantan. Itu artinya ada Tuhan yang menyertai dia yang buka jalan di depannya. Kembali Yosua 6 ayat 4. Yosua 6 ayat 4 ya. Ayat 4. Ya, jadi imam itu harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Jadi dibawa di depan. Kalau saudara percaya Tuhanmu menyertai, dia yang buka jalan. Masalahnya orang kebalik-balik. Kita yang buka jalan. Makanya jalan darah karu-karuan. Kita tanpa doa, kita ngambil sikap lah, salah jalan karena bukan Tuhan yang buka jalan. Yang benar itu Tuhan yang buka jalan di depan. Ada amin. Sudah ada janji, pasti digenapi. Diberikan turunan dalam kehidupan dan disertai luar biasa. Ya, ini pernyataan ilahi. Ya, karena ini bicara tentang keselamatan pengorbanan. Supaya kita memperoleh apa? Kemenangan. Kita ini memperoleh kemenangan. Kita sudah ditebus oleh bilur-bilurnya. Ya. Oke, sekarang ada yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Apa poinnya yang terakhir? Sangkakala dibunyikan, sembah Tuhan dalam kehidupan. Amin. Sembah dia supaya dia buka padaku, saudara buka iman itu diperkata.
iman ini berkata. Halo? Ada nggak yang mau berkatakan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehat, sehat, amin, thank you. Walaupun itu sakit, sehat. Perkataan iman, anakku diberkati, anakku diubahkan jadi anak yang baik. Perkataan iman, jangan ngawur, anak gak bisa diatur, bentar aja dibenci. Amin. Itu bukan perkataan iman. Hidup pembicaraannya harus benar. Karena saudara pada berbicara, telingamu mendengar dengan ucapanmu sendiri. Sirkulasi di dalam pemikiran, di dalam ucapan, ini akan memengaruhi langkah kita ke depan pada waktu saudara salah mengucap dalam hidup. Ucapan yang baik terbukti bangsa Israel. Ucapannya apa? Pernah bersyukur? Pernah bilang aku diberkati? Bisa ngomong apa? Tahu gitu? Apa nanti Mesir? Kamu yang Musa di kamu. Tahu daya yang Musa di kamu. Gara-gara kamu hidupku di padang gurun. Jadi 40 hari di padang gurun. Karena apa? Gak ada jalan yang karena bisanya menggerutu ngomel terus. Orang hidup kalau mau diberkati Tuhan, terima janji Tuhan, hilangi ngomel, hilangi berkeluh kesah, hilangi menggerutu. Tenang, doa, ucapkan yang baik. Keluargaku dipulihkan dalam nama, walaupun belum pulih, dipulihkan dalam nama Yesus. Doain, pulih. Aku dapat kerja. Tuhan kasih pekerjaan dalam nama Yesus. Aku dapat kerja. Belum dapat kerja? Dapat kerja. Terima kasih. Dapat kerja. Percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka kau akan menerimanya. Itu firman. Ini bicara tentang iman di dalam ucapan. Bersorak. Jatuh dalam hidup. Runtuh. Wow. Gak perlu dibudosa, cuma teriak doang. Ucapan luar biasa. Amin. Runtuh. Begitu kuasanya ucapan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia dihembuskan nafas, nafas kehidupan. Saudara berbicara nafasku keluar. Bayangin kalau saudara bicara nafas gak apa ditutup. Oh, gak pindah kan jadi gak bisa ya. Pada keluar, disitulah kamu sama dengan menghargai Sang Pencipta Allah. Dan bukakan itu janji-janji. Siapa yang hidupnya hari ini masih mengalami kesusahan, baca firman ini, rubah pola pikirnya. Dari yang pertama melihat masalah, jadikan satu itu adalah melihat berkatnya. Jangan lihat masalah, tapi itu lihat itu berkatmu yang memberikan yang lebih dibalik itu. Diriku jebol, tembokku jebol. Itu konsep pertama, melihat. Saya ulang lagi. Konsep yang kedua, ketaatan. Ya, betul? Taat, baca firman. Tiap hari dicas. Saya dapat firman ini baru-baru aja. Baru dapat. Saya ini cukup sibuk ya minggu lalu. Ini luar biasa. Memang dia ini konsisten. Dia ini saya sedang mana kalau namanya ada soal ini. Baru datang luar kota, urusan padat saya waktu itu. Ya udah, Selasa itu pun saya baru dapat, cuma Tuhan bilang janjiku. Oh, janji Tuhan. Saya biasa masih janji Tuhan ini.
Ayatnya mana ya? Saya dapat Yosua ini, terus saya pelajari satu persatu. Oh, bicara tentang diri. Ini saya doai terus ada rema. Saudara, kalau doamu kuat, kamu dapat rema. Disitulah kamu dapat kekuatan kehidupan. Bisa dibacakan dalam firman ini bukan saya, tapi ini Tuhan yang berbicara. Dapat hikmat seperti ini. Tembok ini saudara nggak bisa lari. Kadang saudara akan terbentuk tembok. Nah, melihatnya seperti apa? Yang melihat seperti firman. Melihatnya dengan mata rohani, bukan mata jasmani. Dikontrol mata jasmaninya, telinganya juga dikontrol. Jangan seperti tadi saya kasih contoh orang Mbak Kambing, jadi karu-karu ada kambingnya yang kayak digendong. Amburadul gitu banyak, karena dia nggak bisa kontrol. Mana yang benar, mana yang tidak, itu dikontrol. Terus dengan ketaatan dengan Tuhan, baca firman, kontrolnya lebih tajam. Mentalnya diubahkan, karena dari pada awalnya Tuhan bicara sama Yosua di ayat pertama, di pasal pertama, kuatkan teguhkan hati mentalnya dulu. Kalau orang dekat sama Tuhan, mentalnya pasti beda, penampilannya beda, mukanya masih cemerlang walaupun capek. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, capek dikit, mendung saudara. Tapi bisa kuat. Oh, kok bisa ya? Ada apa sih? Gak tahu ya. Betulnya kuat, saudara. Tua. Padahal cerah di luar. Itu. Amin. Mentalnya harus dirubah. Mulai sekarang belajar cari apa kekurangan kita, koreksi diri, ya. Itu mental juara. Kalau mental pecundang, cari salahnya orang. Yang salah tetap benar terus, ya. Dari yang terakhir, kita jaga hati, gak dalam dosa. Libatkan Tuhan yang kena di depanmu. Tanduk domba itu di depan tabur. Jangan kita yang di depan. Tuhan buka jalan untuk kita. Dan yang terakhir pesan Tuhan, pada waktu Tuhan memberikan janji, dia pasti ditata semua dan digenapi, dibukakan jalan. Amin. Dia yang pimpin di depan. Dan kita bersorak, yes, memuji Tuhan, yes, ucapkan dengan iman, ucapan yang bagus. Amin. Habisnya ada problem dengan aku diberkati. Amin. Ya, yang punya problem sama anak, sama suamiku baik, dalam istriku, wow, anakku baik, cinta Tuhan. Nanti dia cinta benar, ucap terus, jebol temboknya. Tuhan berkarya. Nasib. Kita ini diutus Tuhan jadi Yosua. Kata si enggak, aku perempuan Yosua, bawa keluarga di dalam mengatur anak. Robi Yosua entah ini enggak, tetap seperti Yosua, bawa dalam keluarga. Anaknya enggak nih, aku bukan Yosua kok, kamu juga bawa kemenangan dalam hidup karena masa depanmu diberkati Tuhan kalau kamu jangan dimenangkan. Amin. Masuk kanan, luar biasa. Amin. Ya, kita diberkati firman Tuhan malam hari ini. Amin. Kita rubah pola pikir kita. Kita rubah sudut pandang dalam menghadapi problem. Kita rubah semuanya bahwa kita percaya Tuhan sudah pasti kasih kemenangan, dan disitulah karya Tuhan berjalan bergerak. Mentalnya, ketaatannya, semua dinilai. Cara pandangnya, hikmat Tuhan pasti turun. Utamakan Tuhan, memuji Dia, ucapannya yang itu tidak bisa saudara otak-atik satu itu. Bersorak ucapan harus. Mulai hari ini ucapannya dirubah ya.
Yang kakinya masih sakit, terima kasih Tuhan, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Tetap minum obat, ya, iman dan perbuatan. Karena Tuhan pun juga ngobati juga bisa melalui tanah liat, tapi dia bisa juga langsung tanpa tanah liat. Artinya setiap orang Tuhan sama proses yang berbeda. Tapi yang pasti iman dan perbuatan harus berjalan dengan serasi. Karena di situ Tuhan semakin berkarya dalam hidup kita. Yang amin beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, firman Tuhan pada malam hari menguatkan kita semua. Kita berjalan menuju kanan, menuju kemenangan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kita berkata Tuhan. Saya undang pemain musik ke depan, kita berdiri yuk, kita nyanyikan pujian